Prosis, dengerin nih. Dunia ini ternyata lebih absurd dari notif pinjol yang tiba-tiba muncul. Banyak fakta yang bikin kita auto mikir, ini seriusan bukan editan? Daripada scroll TikTok tanpa tujuan, mending kita bahas fakta-fakta ini sambil nunggu wifi gratisan. Kuy, mari kita mulai kegabutan yang berfaedah ini. Perdebatan Menkeu vs Luhut dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Pendahuluan. Perdebatan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mencerminkan dinamika internal pemerintah Indonesia dalam mengelola kebijakan ekonomi nasional. Meskipun keduanya menegaskan hubungan baik, perbedaan pandangan ini menunjukkan gaya dan pendekatan yang berbeda dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kehati-hatian fiskal. Penelitian ini bertujuan mengkaji perbedaan pandangan tersebut serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Perbedaan pandangan 1. Proyek kereta cepat dan APBN. Purbaya menolak pembayaran utang proyek kereta cepat dengan APBN, mengkhawatirkan risiko beban fiskal yang berlebihan. Sebaliknya, Luhut menyatakan bahwa pemerintah dan Tiongkok sepakat merestrukturisasi pembiayaan, termasuk memperpanjang jangka waktu utang untuk meringankan beban keuangan negara. 2. Penggunaan dana dan pengelolaan risiko. Luhut mendorong aliran dana ke bank untuk memperkuat ekonomi real, sementara Purbaya lebih memilih dana tersebut ditempatkan di bank profesional agar pengelolaan risiko lebih terjamin. Pendekatan ini menunjukkan perbedaan filosofi antara inisiatif langsung dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana negara. 3. Serapan anggaran. Luhut menekankan pentingnya penyerapan anggaran untuk menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput, sedangkan Purbaya mengingatkan bahwa anggaran yang tidak terserap harus dipotong agar efisiensi tetap terjaga. 4. Investasi vs kehati-hatian fiskal. Luhut lebih agresif dalam mendorong investasi asing sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Purbaya menekankan pentingnya menjaga kesehatan keuangan negara melalui pengawasan ketat dan kehati-hatian fiskal, meskipun terkadang mengabaikan peluang investasi, tanggapan, dan penyelesaian. Kedua tokoh menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak mempengaruhi hubungan personal mereka. Purbaya menjelaskan bahwa jarak kursi yang cukup jauh di sidang kabinet menjadi faktor utama perbedaan ini, bukan ketidakhadiran komunikasi. Beberapa pengamat melihat dinamika ini sebagai bentuk pelengkap, di mana Luhut mendorong inisiatif dan ambisi, sementara Purbaya memberikan kontrol dan kehati-hatian fiskal sebagai penyeimbang. Kesimpulan. Perdebatan antara Menkeu dan Luhut mencerminkan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam mengelola kebijakan ekonomi Indonesia. Pendekatan Luhut yang lebih agresif dan inisiatif mendorong pertumbuhan, sementara Purbaya menegaskan pentingnya kehati-hatian fiskal untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa keberagaman pendekatan diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Catatan: perdebatan ini juga menjadi cerminan dinamika internal pemerintah yang sehat, di mana perbedaan pendapat tidak mengganggu hubungan personal maupun kinerja kolektif demi kepentingan bangsa.